kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Perkenalkan, nama saya Clarentina Tulolon, NIM 18100200053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya, tujuan dari sistem pengukuran kinerja. Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top-down dan bottom-up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara bertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya, manfaat dari pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja secara melakukan tindakan korektif dan untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang berikut, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada yang pertama, varians pendapatan atau revenue variance, yang kedua varians pengeluaran atau expenditure variance. Nah, varians pengeluaran ini terdiri dari 2 juga, yaitu yang pertama varians belanja rutin atau recurrent expenditure variance, dan yang kedua varian belanja investasi atau modal atau capital expenditure variance. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah. Yang kedua, yaitu informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard.
Dengan balance scorecard, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. Pengukuran dengan metode ini melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama, perspektif finansial, yang kedua, perspektif kepuasan pelanggan, yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal, dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key variable, atau sering dinamakan dengan sebagai key success factor, key result factor, dan pulse point. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi, yang kedua sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat, yang ketiga perubahannya tidak dapat diprediksi, yang keempat jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera, yang kelima variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara atau surrogate. Selanjutnya, peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasikan tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap akhir adalah evaluasi kinerja yang dihasilkan berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Selanjutnya, pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas dan program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. Yang kedua, penggunaan atau utilization. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan atau supplies of service dengan permintaan publik atau public demand. Selanjutnya yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut dengan pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat, cakupan pelayanan atau coverage. Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, kepuasan atau satisfaction. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapatan secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat atau need assessment dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Selanjutnya, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.
kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem ini meliputi proses, prosedur, dan struktur untuk memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi kewenangan serta tanggung jawab. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhnya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personil yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Selanjutnya, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Selanjutnya yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Selanjutnya, peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain, yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Baik, saya Divla Amelia Caprilis KFA, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana dengan NIM 1810062 akan membawakan materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik dewasa ini adalah ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya, indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan agar penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif. Kualitas terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, konsistensi dan kepuasan publik. Indikator value for money ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya dan indikator kualitas pelayanan. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal dan internal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya, sedangkan pihak eksternal menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik.
Berikutnya yaitu 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama ekonomi, di mana adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik atau spending less. Kedua ada efisiensi, yaitu di mana output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya atau spending well. Dan yang terakhir ada efektivitas, yaitu kontribusi output terhadap pencapaian dan tujuan sasaran yang telah ditetapkan atau spending wisely. Ketiga pokok bahasan tersebut sangat terkait erat satu dengan yang lainnya, karena ekonomi membahas mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran, dan efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak. Hubungan ketiganya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah pengukuran value for money yang dibagi lagi menjadi 4 bentuk pengukuran. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran yang relatif. Pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Persamaan efisiensi dapat kita lihat pada slide, di mana penyebut atau input seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang, sedangkan pembilang atau output dapat diukur dalam jumlah uang maupun satuan fisik. Kemudian ada pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting dalam efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkannya. Jadi, biayanya boleh saja dikeluarkan 2 kali lebih besar atau 3 kali lebih besar dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Karena efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuannya atau tidak. Yang terakhir ada pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output. Pengukuran outcome memiliki 2 peran, yaitu retrospektif dan prospektif. Peran prospektif terkait dengan penilaian kinerja di masa lalu, sedangkan retrospektif terkait dengan perencanaan di masa yang akan datang. Pembahasan terakhir materi ini adalah tentang estimasi indikator kinerja. Penentuan target kinerja suatu organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang perlu menggunakan estimasi yang didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan menggunakan kinerja masa lalu, expert judgment, tren, dan regresi. Kinerja tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja karena merupakan benchmark bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Expert judgment. Expert judgment digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Teknik ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman tren. Digunakan dalam estimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Yang terakhir regresi. Untuk regresi digunakan rumus regresi sederhana untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen. Pertimbangan dalam membuat indikator kinerja, secara garis besar terdapat 2 jenis tindakan kebijakan, yaitu input dan proses yang mempunyai tujuan untuk mengatur alokasi sumber daya. Input untuk dikonversi menjadi output melalui suatu atau beberapa proses konversi atau operasi. Hasil kebijakannya ada 3 jenis, yaitu keluaran, akibat, dan dampak. Demikian dan berakhir sudah materi pembahasan kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sekian dari kami dan terima kasih.